Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berkelimpahan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan. Semua bukan dari Tuhan, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari yang luar biasa. Tetapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat kebijaksanaan. Jadikan kami Allah Tuhan yang luar biasa, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, saudara. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Tema ini, saudara, aku menyertai engkau. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia begitu takut, dia begitu cemas, dia begitu khawatir. Ini semua katakan, saudara, hamba Tuhan bisa khawatir, hamba Tuhan bisa cemas, hamba Tuhan bisa takut, hamba Tuhan bisa jatuh. Kalau dia tidak dekat Tuhan, tidak erat, tidak ada di dalam Tuhan, gampang sekali jatuh, saudara. Paulus mengalami goncangan yang begitu besar, mengalami kebingungan, mengalami masalah yang besar. Yang luar biasa di sini, saudara, ketika dia mengalami masalah yang besar, masalah yang begitu luar biasa. Di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-9 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Tuhan datang dalam suatu penglihatan malam. Inilah cara Tuhan untuk memberkati anaknya. Inilah cara Tuhan untuk menolong. Inilah cara Tuhan untuk menghibur, saudara. Itu artinya Tuhan tahu bahwa Paulus ada dalam tekanan, ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Tuhan perlu hadir untuk menguatkannya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Tuhan hadir dalam setiap pergumulan masalah kita. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan masalah, saudara. Tuhan hadir dalam setiap masalah yang kita alami. Baik itu masalah pekerjaan, pelayanan, bisnis, masalah keluarga. Hari ini Tuhan ingin sadarkan kita bahwa Dia ada di tengah kita. Dia ada dan Dia bekerja. Dia mengawasi dan Dia menolong tepat pada waktunya, saudara. Ini yang terjadi dengan Paulus. Tuhan datang di saat yang tepat. Tuhan tahu saat yang tepat. Di waktu malam, Tuhan datang dan berfirman kepada Paulus dalam satu penglihatan. Luar biasa. Kalau Paulus boleh berkata, dia begitu bahagia, dia begitu senang. Karena di saat dia sedang bingung, di saat dia sedang susah, di saat dia sedang galau, Tuhan bicara kepadanya. Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan datang dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan memberikan dia kekuatan. Sudah dikasih Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap tekanan yang besar, Tuhan hadir untuk menolong kita. Tuhan hadir untuk menolong saudara. Janji Tuhan bahwa Dia selalu ada dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Seperti yang terjadi dengan Paulus, saudara. Tuhan hadir pada waktu malam dalam penglihatan. Dan inilah kata-kata Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Luar biasa, saudara. Paulus mendapatkan penglihatan pada suatu malam. Dan hal yang indah dikatakan Tuhan kepadanya. Yang pertama, jangan takut. Tuhan ingin dia tidak takut. Itu artinya Tuhan berikan dia kekuatan. Tuhan berikan dia damai sejahtera, sukacita, penghiburan.
Orang kalau dalam posisi takut, terus mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, luar biasa, saudara. Orang itu tidak akan takut lagi. Orang itu tidak akan cemas lagi. Apalagi kalau dia dapat jawaban. Ini saya mau katakan bahwa Tuhan hari itu datang mendapatkan Paulus, memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan kekuatan. Jadi, dalam setiap masalah pergumulan, ada jawabannya, saudara. Tuhan ajarkan kita hari ini, bahwa dalam setiap hidup kita, dalam setiap kondisi, ada jawaban Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, dan ada kasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus menunjukkan bahwa dia mengasihi Paulus. Dia tahu keadaannya, dia tahu kesusahannya. Kata Tuhan jangan takut, itu sudah luar biasa. Itu sudah menjawab semua, saudara. Jadi apa yang saudara takutkan hari ini? Apakah itu masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah bisnis, masalah keuangan? Tuhan berikan jaminan, Tuhan berikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan jawabannya. Semuanya diberikan Tuhan kepada umatnya. Diberikan Tuhan kepada saudara, orang yang dikasihinya. Dikatakan di sini dengan jelas bahwa Tuhan memberikan kepada Paulus orang yang dikasihinya. Yang kedua, teruslah memberitakan firman. Tuhan ingin Paulus terus konsentrasi bekerja. Jangan lemah, jangan goyah, jangan terpengaruh, jangan takut. Walaupun banyak ancaman, pembunuhan di mana-mana, ancaman yang akan mencelakakan dirinya dan rombongannya, saudara. Tuhan tetap memberikan perintah kepadanya untuk terus memberitakan firman. Itu artinya jangan diam, jangan berhenti. Walau sedetik pun, terus beritakan firman. Karena Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Pemberitaan firman yang dilakukan dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, luar biasa, saudara. Mampu melakukan hal-hal yang besar, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, mampu membuka mata yang tertutup, hati yang tertutup, telinga yang tertutup, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, dan memberikan damai sejahtera sukacita, memberikan kemenangan-kemenangan, bahkan lebih dari sekedar pemenang, saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Paulus menunjukkan bahwa dia menjamin kehidupan Paulus, pekerjaannya, pelayanannya. Kalau Tuhan yang menjamin, siapa yang bisa mengganggunya, saudara? Kalau Tuhan yang menjamin kehidupan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, siapa yang bisa menjatuhkannya? Siapa yang bisa mengganggunya? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Tidak ada. Tuhan ingin katakan kepada kita hari ini, terus bekerja, terus melayani, terus beraktivitas, jangan diam. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau dalam pekerjaan, dalam bisnis, lakukan yang terbaik. Bekerja, bisnis dengan baik, dengan jujur. Gak usah korupsi. Tuhan akan memberkati pekerjaan bisnis saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Bahkan Tuhan akan membuat perbedaan antara umat Tuhan dengan orang dunia. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang dunia. Antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang ada di dalam dunia ini, saudara. Tuhan memberkati mereka dengan begitu luar biasa. Jadi kalau saudara saat ini sedang berpikir untuk mundur, untuk tidak bekerja lagi, tidak melayani lagi, berhenti sampai di sini. Tuhan ingatkan untuk terus bekerja, dan Tuhan ingin saudara tetap bekerja. Hentikan pikiran-pikiran yang mempengaruhi saudara untuk berhenti, untuk mengundurkan diri. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Paulus mendapatkan jaminan Tuhan bahwa dia akan tetap bisa bekerja memberitakan firman dengan luar biasa. Sekalipun banyak tantangan. Di balik tantangan ada mujizat, ada kekuatan, ada berkat Tuhan. Tuhan melatih Paulus untuk melihat bahwa di balik tantangan yang kuat, tantangan yang besar, ada berkat Tuhan yang besar. Ada banyak jiwa yang luar biasa
diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan, saudara. Yang ketiga, jangan diam. Mulutnya nggak boleh diam. Mulutnya terus memberitakan firman, tetap mengajar, tetap memberikan pengarahan, tetap menjadi berkat bagi murid-muridnya. Yang keempat, sebab aku menyertai engkau. Ini saya mau katakan, saudara, Tuhan berjanji menyertai setiap orang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang mengingatnya dan melakukan semua yang dikatakannya. Janji Tuhan tidak berlaku kepada mereka yang tidak melakukan apa yang dikatakannya, saudara. Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan menyertai mereka, menolong mereka. Dan Tuhan memberikan sukacita. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tuhan memberikan jaminan penyertaannya, pemeliharaannya kepada orang percaya. Kepada Paulus, orang yang dikasihinya. Pelayan yang dikasihinya. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Luar biasa. Inilah perlindungan Tuhan. Inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah penjagaan Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, berarti tidak akan bisa seorang pun mengganggunya. Apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, saudara, Tuhan menjaminnya. Sekali lagi, kita hidup karena jaminan Tuhan, saudara. Orang percaya hidup karena jaminan Tuhan, karena janji Tuhan. Ketika janji Tuhan diberikan, di situ kekuatan Tuhan dinyatakan. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan, saudara. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu cukup bagi orang percaya. Itu cukup bagi orang yang beriman. Orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang ada di hatinya Tuhan. Orang yang disertai oleh pejabat. Oleh orang nomor satu di negeri ini. Bangga, saudara. Itu aja mereka bangga. Mereka senang. Mereka rasa aman. Apalagi dijaga oleh raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pasti luar biasa bangganya. Pasti luar biasa bahagianya. Luar biasa hebatnya. Tidak bisa dibayangkan, saudara. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa mau menjaga umatnya. Mau menjaga saudara. Bagaimana Tuhan yang hebat itu mau menjaga keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia hidup. Dia hadir dan dia ada di tengah kita. Luar biasa. Inilah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang hadir dimanapun kita ada. Tuhan yang hadir dimanapun saudara ada. Tuhan yang hadir dimanapun anak-anaknya ada. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dikatakan lagi di sini. Yang keenam. Sebab banyak umatku di kota ini. Inilah panggilan pelayanan Paulus. Tuhan ingin dia tinggal di kota itu dan melayani di sana. Sebab banyak umat Tuhan di sana. Artinya umat Tuhan yang perlu dilayani, yang perlu diajar, perlu didoakan, perlu dikuatkan. Ini yang Tuhan berikan kepada Paulus, yaitu pelayanan yang luar biasa. Banyak orang yang harus dilayani. Ada jiwa-jiwa yang harus dilayani. Ada pekerjaan besar, saudara. Berita sampai hari ini. Ada pekerjaan besar yang Tuhan siapkan untuk saudara. Ada pekerjaan besar, bisnis besar, proyek besar yang Tuhan siapkan kepada orang percaya. Asal saudara percaya, Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan percayakan. Seperti kepada Paulus, Tuhan percayakan pelayanan yang besar. Ini bukan pelayanan yang kecil, tapi ini pelayanan yang besar. Satu kota, satu negeri. Jumlah yang sangat besar, saudara. Tuhan percaya kepada Paulus karena dia tahu Paulus bisa melakukannya. Paulus bisa mengajar, bisa mendoakan mereka, bisa menguatkan mereka. Bahkan bisa membuat mereka semakin hari semakin luar biasa. Semakin dekat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Saudara seorang bisnismen. Tuhan akan berikan proyek yang besar. Karena Tuhan tahu
saudara bisa melakukannya. Karena Tuhan tahu saudara bisa dipercaya. Saudara tidak akan melakukan hal yang jahat, tidak akan lakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak akan korupsi. Kalau saudara seorang karyawan, Tuhan akan berikan kepada saudara tanggung jawab pekerjaan yang besar. Naik tingkatnya, naik levelnya. Saat ini, saudara sedang diuji untuk naik, untuk mendapatkan kepercayaan yang besar. Untuk itu siapkan hati saudara. Seperti Paulus, Tuhan ingin dia menyiapkan diri. Karena pekerjaan Tuhan yang besar memerlukan orang yang kuat, orang yang siap, orang yang mampu mengerjakan. Tuhan ingin setiap orang mempersiapkan diri. Inilah saat yang indah saudara untuk kita mempersiapkan diri bagi pelayanan yang besar, pekerjaan yang besar, proyek yang besar. Tuhan ingin kita punya fondasi yang kuat, punya hati yang kuat, punya prinsip yang kuat, bahkan punya mental yang kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah dihasut, tidak mudah difitnah, tidak mudah dijatuhkan. Dan tidak mudah terpengaruh, saudara. Hari ini, Tuhan berikan kita kekuatan untuk tetap kuat, tetap berdiri, tetap ada di dalam Tuhan. Tetap menjadi alat Tuhan. Lewati semua masalah pergumulan dengan luar biasa. Dengan penuh kekuatan Tuhan, dengan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, jangan takut. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Saat ini saya rindu berdoa, saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada. Ingin kuat, ingin mendapatkan kepercayaan besar, ingin mendapatkan berkat yang besar. Ingin disembuhkan Tuhan. Taruh tangan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat hati yang terbuka saat ini, Tuhan masuk dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan kepercayaan yang besar. Tuhan mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan kuasa yang besar, melewati semua masalah pergumulan, meraih kemenangan, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, biru-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya. Semakin hari semakin luar biasa. Menjadi bangsa yang hebat, pemimpin yang hebat, yang takut Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.